Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Daun salam tepung kanji. Cakepnya belum kompak boleh ya. Daun salam tepung kanji. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat naik haji. Subhanallah. Mau naik haji? Nanti kurang lancar kan? Oh iya. Oke. Alhamdulillah wa masyaallah. Rabbi habli minas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Adik-adik, halo. Hai. Biasanya kalau orang sukses, dia itu bukan hanya bicaranya saja, tapi orang sukses itu selalu ada gerakannya. Jadi kalau dikatakan hai, maka jawabnya halo. Halonya begini dong tangannya. Halo. Hai. Baik, ini siap menjadi orang yang sukses? Siap nggak? Kama qala Imam Asy-Syafi'i, laisal fata may yaqulu ha ana abi, walakinnal fata may yaqulu ha ana dha. Apa tuh artinya? Seorang pemuda atau pemudi bukan dia yang mengatakan membanggakan dirinya, tuh itu bapak saya, tuh itu teman saya, bukan. Tapi seorang pemuda adalah yang menjadikan jati dirinya sendiri. Ya, inilah saya. Ada yang sudah hafal 1 juz? 1 juz? Nah, itu dong. Ya, ini namanya ha ana dha. Dan bukan begini, tapi lurus seperti ini. Setuju? Setuju? Nah, orang sukses kalau dia mendengar kata-kata setuju, dia pasti jawab sepakat. Setuju? Setuju? Nah, berarti kalau yang nggak mendengar atau yang nggak jawab, berarti itu orang sukses atau tidak? Bukan saya ya. Baik, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah kepada Ustadzuna, yakni Ustadz Suhartono, Ustadz Aep, Ustadz Fauzi, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Subhanallah. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Ustadz-Ustadz kita, masya Allah. Halo, kita doakan mereka, insya Allah mereka akan sukses dunia, sukses akhirat, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan keistiqomahan, mereka diberikan kekuatan, dan mereka diberikan kelancaran rizkinya, amin ya Allah ya Rabbal. Setuju? Sepakat? Masya Allah. Boleh beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Ada yang sudah tahu MPA? MPA apa tadi? Masyarakat peduli Al-Aqsa. Kenapa kita harus peduli Al-Aqsa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa kita harus tahu, harus peduli Masjid Al-Aqsa? Ada di dalam Quran surat ayat berapa? Ayat sudah hafal? Belum? Hafalkan. Insya Allah ketika kita baru saja niat untuk peduli terhadap Al-Aqsa, maka sesungguhnya Allah akan berikan keberkahan untuk kita semuanya. Subhanallah. Mau selalu Allah berikan keberkahan? Mau nggak? Mau atau mau? Atau mau banget?
Syaratnya satu, kita harus peduli. Selain peduli, apalagi? Apapun yang kita miliki, mulai dari harta, tenaga, pikiran, dan juga ilmu, itu kita harus bantu untuk Palestina. Ada yang tahu Palestina sekarang seperti apa? Palestina, tahu? Tahu nggak? Kenapa Palestina sekarang sedang apa? Sedang dijajah oleh siapa? Dari tahun berapa? Masya Allah, 1940 berapa? 48. Setelah Indonesia pertama kali merdeka tahun 1945, 2 tahun kemudian Israel menjajah Palestina. Berarti tahun berapa? 1947 sampai sekarang. Dan kalian harus tahu, dari beberapa wilayah yang ada di Palestina, salah satu wilayah yang gak pernah bisa disentuh itu adalah wilayah Gaza. Gaza masih ada? Kata siapa? Ayo, ada yang udah pernah ke sana? Ada yang mau ke sana? Acungkan tangannya. Kita nanti tanggal 29 November kita akan berangkat. Wow, subhanallah. Ya, betul. Alhamdulillah, MPA Indonesia setiap tahun, setiap akhir tahun, di tanggal 29 November sampai tanggal belasan di bulan Desember, itu kita selalu mengirimkan minimal 2 orang delegasi dari Indonesia ke Turki. Kenapa? Ke Palestina. Kenapa ke Palestina? Kenapa ke Turki? Karena kita melalui jalur Turki. Dari Turki kita masuk ke Palestina. Tapi kita tidak bisa masuk ke wilayah Gaza. Kenapa? Karena di Gaza di sana ada tembok yang sangat besar, tinggi. Besarnya, lebarnya berapa meter? Lebarnya 7 meter. Kalian nggak bisa rangkul gini, nggak bisa. Lebarnya 7 meter tebalnya. Nih, tebel dindingnya itu 7 meter. Oh. Terus kemudian apa lagi? Tingginya kurang lebih 14 meter. Tinggi banget kan? Tingginya 14 meter. Ke bawahnya berapa meter? Ke bawahnya 7 meter. Inilah dia, saking takutnya Israel terhadap tentara Gaza. Sehingga pada tahun 2023, tanggal 7 Oktober, alhamdulillah wa masya Allah, benteng yang begitu tebalnya itu bisa didobrak. Bukan gitu ya. Didobrak oleh siapa? Oleh mujahid-mujahid yang berada di wilayah Gaza. Hebat nggak? Hebat nggak? Kenapa mereka bisa hebat? Padahal kalian tahu, mereka itu dari mulai tahun 1948 sampai tahun 2023 kemarin, sampai bahkan sekarang, mereka itu dijajah, mereka itu dibatasi. Mulai dari airnya, mulai dari energi listriknya, mulai dari energi yang lainnya. Tapi Gaza masih tetap berada dalam barisan. Kenapa? Karena mereka mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya Al-Quran. Maka adik-adik, ketika saya mengatakan Al-Quran, kalian jawab sambil tangannya seperti ini, semangatku. Siap ya? Al-Quran yang kompak. Semangatku. Semangatku yang kompak. Mudah-mudahan ini jadi doa buat kita. Ada yang pengen hafal 30 juz? Nah, ini teh 30 juz nih. Ini 3, ini 0-nya 30 juz. Ya? Siap? Al-Quran semangatku.
Coba sekali lagi ya. Al-Quran. 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 Samain dong. Kalau saya jawab Al-Quran, kalian jawabnya semangatku. Coba ya. Al-Quran. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masa kita nggak bangga? Kita ini seorang Muslim. Muslim itu pedomannya adalah Al-Quran. Maka dimanapun kita berada, Al-Quran selalu ada dalam hati kita. Setuju? Lupa lagi. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Benar? Betul ya. Nah, artinya apa adik-adik? Ketika saya tahu informasi bahwasanya di sini ada adik-adik, di sini ada pemuda dan juga pemudi yang meneruskan risalah-risalah para nabi, khususnya adalah Al-Quran, maka di situ saya tergerak hatinya untuk hadir. Yakin adik-adik, yakin satu hal, ketika kita tidak meninggalkan Al-Quran, maka kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Kenapa? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kita diberikan kemudahan oleh Allah ketika kita bersama dengan Al-Quran? Kenapa? Ayo, kenapa? Ada jawabannya di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Qamar. Al-Fatihah. Surat Al-Qamar di dalam ayat berapa? Ayat 17. Dan bukan hanya sekali, 4 kali. Betul. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana dan sungguh benar-benar aku telah turunkan Al-Quran bersamanya kemudahan. Tapi bagi siapa katanya? Bagi siapa kemudahannya? Bagi yang mau mempelajarinya. Nah, ini kalian-kalian ini nih. Kalian-kalian ini yang mempelajari Al-Quran dimanapun dan kapan dimanapun dan kapanpun. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan gitu ya. Nikmat enggak? Kita lagi bersepeda. Amma yatasaalun gitu. Enak enggak? Ketika dikagetkan, dor gitu kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Enak enggak? Enak. Semuanya menjadikan doa. Nah, maka halo adik-adik. Halo. Maka yang terjadi di Gaza pula di sana, dari mulai anak-anak sampai remaja remako, ya. Tahu remako? Remaja kolot. Itu mereka mempelajari Al-Quran, mereka selalu bersama dengan makanya mereka tangguh, mereka luar biasa. Nah, maka dari itu mereka itu adalah salah satu tentara-tentaranya Allah. Kenapa? Karena sampai saat ini Masjidil Al-Aqsa, Masjidil Kiblat yang pertama umat Islam, itu yang menjaga itu adalah para mujahid, para pejuang yang ada di Gaza. Namun
pada tahun 1948 sampai sekarang mereka dijajah. Maka kita sebagai saudaranya, kita berusaha untuk membantu mereka. Setuju? Siapa yang siap bantu mereka? Ajukan tangannya. Siapa yang siap bantu saudara-saudara kita di Palestina? Ajukan tangannya. Masya Allah. Baik, oke adik-adik. Sekarang saya minta semuanya tangan kanannya diangkat, kemudian disimpan di pundak teman yang ada di sampingnya. Oke, halo. Kita akan berdoa dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan kabulkan doa-doa kita. Jadi harus apa? Serius ya. Ini kita akan berdoa. Oke, kita mulai dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita berkumpul bersama-sama yang insya Allah Allah sebagai saksinya. Maka jangan sia-siakan perjuangan kita ketika diawali dengan adanya kegiatan bersama Al-Quran. Maka hari ini, malam ini, insya Allah kita akan bersama-sama saudara kita yang ada di Palestina. Berkah untukmu, berkah untukku, berkah untuk guru-guru, berkah untuk tempat, dan berkah untuk kedua orang tua. Amin. Salaman. Salaman, 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 salaman. Masya Allah, Masya Allah. Halo. 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 Coba saya tes dulu tepuk satunya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Sate. Hei. Konsentrasi. Konsentrasi. Sate. Dua. 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 Tua. Tua. Tiga. 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 Satu. Tiga. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Artinya, halo adik-adik, kalian siap untuk membersamai Palestina? Siap? Maka saya minta setiap kalian sholat, setiap kalian belajar, setiap kalian memulai aktivitas, selipkan doa untuk orang-orang yang ada di Palestina, khususnya yang berada di wilayah Gaza. Terakhir pertanyaannya, bagaimana MPA Indonesia bisa menyalurkan penyaluran atau donasi-donasi yang dititipkan kepada MPA bisa menyalurkan ke Palestina? Kenapa caranya? Gimana caranya? Adik-adik, bisnis is bisnis. Bisnis adalah itu kata Isra. Sehingga kalau yang namanya bisnis itu masih berjalan. Artinya MPA Indonesia, alhamdulillah kita mempunyai 7 saudagar. Yang dimana 7 saudagar ini mereka bergerak di bidang apa? Satu, ada bergerak di bidang infrastruktur, ada di bidang teknologi, ada di bidang elektronik, ada di bidang sayur mayur atau makanan pokok, dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa masya Allah, di pertengahan peperangan dari 7 saudagar yang MPA punya, tinggal 2 saudagar. Kenapa? Karena 5 diantaranya sudah syahid, sudah terkena bom. Tahu bom? Bomnya itu sekali bom itu beratnya berapa? Berapa? Betul, beratnya itu 2 ton. Satu bom. Gitu.
Itu satu ton itu beratnya 2 ton. Dan menurut para ahli itu di total sudah lebih dari 20.000 ton yang sudah di apa namanya? Ya, diluncurkan dan dibom di tanah Palestina. Itu harusnya si tanah itu ambles. Tapi Masya Allah, karena tanah ini tanah yang diberkahi oleh Allah, maka tanah ini semakin kokoh. Masya Allah. Nah, maka dari itu MPA Indonesia alhamdulillah sampai saat ini bisa menyalurkan melalui transfer. Jadi kami transfer, kami sudah misalkan sudah terkumpul sekitar 100 juta, kami transfer, dan alhamdulillah biayanya berapa sekali transfer? Biaya sekali transfer, karena kan kata mereka bisnis is bisnis, betul nggak? Sekali transfer itu biayanya 20% dari hasil transfer. Jadi kalau kami transfer 100 juta, berarti 20 jutanya untuk mereka. Gitu kan? Ya nggak? Ya inilah dia mereka. Jadi saudara-saudara kita itu mempunyai kartu, di mana kartu itu bisa diakses ketika dia mau membeli barang. Di mana diaksesnya? Diaksesnya di wilayah mana? Di wilayah Palestina yang terjajah. Artinya ada satu pintu, yang satu pintu itu hanya bisa masuk satu orang. Itu dibuka oleh mereka. Dibuka karena jalur perdagangan. Nah, disitulah alhamdulillah MPA Indonesia bisa menyalurkan bantuan-bantuan hingga saat ini. Mohon doanya, insya Allah kemarin di awal-awal November MPA Indonesia menyalurkan 4 bantuan. Yang pertama adalah pakaian hangat, yang kedua air bersih, yang ketiganya tenda, dan yang keempatnya adalah pangan atau makanan. Alhamdulillah kemarin kita baru dapat kabar, insya Allah di pekan berikutnya itu sudah tersalurkan. Dan berapa? Alhamdulillah MPA Indonesia mempunyai kurang lebih sekitar 200 KK, yang dimana setiap masing-masing KK itu ada 4-5 orang, yang dimana mereka ini sudah ditinggal sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya menjadi syahid, menjadi mujahid yang gugur di medan perang. Jadi 200 kakak ini adalah keluarga-keluarga syuhada yang insya Allah dari mulai awal sampai sekarang MPA fokus terhadap keluarga syuhada. Dan kita memberikan santunan, berupa santunan kepada mereka senilai $350 atau kurang lebih 5-6 juta per keluarga. Begitu. Jadi doakan kami, mudah-mudahan MPA Indonesia terus bisa berkiprah, dan insya Allah kita semuanya setelah Palestina merdeka, kita semuanya akan pindah ke sana. Amin. Siapa yang ke sana? Karena tanah yang diberkahi di sana. Kita akan pergi ke sana ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah diprediksikan 3 tahun lagi Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah ya. MPA akan bangun kampung di sana, kampung MPA ya. Karena alhamdulillah kami sudah mendirikan klinik, kami sudah mendirikan tenda. Kalau tenda sekitar 100 tenda, kalau klinik baru 1. Terus kemudian insya Allah kami akan mencoba untuk membangun air atau sumur yang ada di sana, di Palestina. Kalian perlu tahu, sekarang sumur di sana itu yang waktu itu kita bor, yang waktu itu kita jadikan sumur air bersih, itu dibom, tapi alhamdulillah airnya masih ada, jadi mata airnya masih keluar. Nah, sehingga jarak terdekat antara pengungsi Palestina yang ada di Gaza menuju sumber air itu kurang lebih, yang paling terdekat itu 3 kilo jaraknya, adik-adik. Siapa yang siap sanggup jalan 3 kilo? Ada yang sanggup? Minimal 3 kilo ini minimal. Paling jauh berapa? Paling jauh 10-15 kilo dengan jalan kaki. Nah, alhamdulillah MPA Indonesia kemarin
kita sudah mempunyai armada tangki, sehingga mereka tinggal duduk manis, tidak kebari balem. Nah, kita yang mendistribusikan air dengan tangki air. Jadi ada mobil. Nah, tapi yang jadi permasalahannya apa? Bensinnya. Satu kali operasi, bensinnya itu kita membutuhkan sekitar $1.500. Berapa itu? Kurang lebih 30 juta sekali beroperasi. Sekali beroperasi 30 juta, dan itu bolak-balik kurang lebih kita bisa membantu sampai 5.000 sampai 1.500. Karena sekali perjalanan, alhamdulillah yang terbantu itu kurang lebih 5.000 jiwa. Jadi kalau 5 kali berarti 25.000 ya. Alhamdulillah, maaf, saya salah. 25.000, alhamdulillah. Jadi doakan kami. Nah, adik-adik yang mempunyai sosmed, tolong bantu kami. Ada sosmednya namanya NPA Indonesia. Karena alhamdulillah sosmed NPA sudah berapa kali kena bandit, Kang Dani? 7 ya. Sudah kena 7 kali bandit. TikToknya sudah, IG-nya sudah, terus YouTube-nya juga sudah. Tapi kami tidak gentar. Kami terus sebarkan kebaikan-kebaikan tentang Palestina, keadaan kondisi Palestina di sana. Sekarang Palestina atau Gaza Tengah itu sudah tidak ada. Maka kemarin yang terakhir, pimpinan Hamas tertinggi yaitu Yahya Sinwar kemarin syahid di wilayah Gaza Tengah atau di wilayah Khan Yunis. Nah, sekarang yang wilayah Gaza Tengah itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi Gaza sekarang terbagi dua. Ada Gaza wilayah selatan, ada Gaza wilayah utara. Selatan dan utara. Kami mempunyai tadi keluarga syuhada yang berada di wilayah Gaza selatan. Jadi kami berada di wilayah Gaza selatan, tapi alhamdulillah kami pun bisa di wilayah Gaza utara. Bagaimana caranya? Itu hanya Allah yang tahu, karena di sana masih banyak para mujahid. Ya, hanya Allah yang tahu, karena di sana masih banyak para mujahid. Insya Allah kita doakan mujahid kita, ya, mudah-mudahan sekali bom dari mereka itu bisa membunuh ribuan tentara Israel. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Syukran jazakallahu ahsanal jaza. Afwan ala itimaminkum idza kana khatta minna. Fahim tuh? Mada anifan an natahaddas ya akhi. Hal anta fahim? Fahimta ya akhi? Bilughatul arabiyyah ada muhim lana. Limada? Li'annaha al-lughatul arabiyyah hiya lughatul sahlah. Wa hiya aidan lughatul jannah. Idza kana antum turiduna an nadkhul jami'an ilal jannah labudda alaikum an tastati an natakallam an natahaddas anil lughatul arabiyyah. Sadaqallahul adzim. Saya Dimas Budi Permana, terima kasih. Masya Allah, mohon pamit dan mohon maaf lahir dan batinnya apabila ada kata-kata yang silap dan juga salahnya. Itu datang dari saya, tapi yang baiknya insya Allah dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim bukan hari ini saja, tapi seterusnya. Syukran jazakallahu ahsanal jaza. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Saya Dimas Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.